Mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan insyaallah. Amin. Bapak sekalian, setelah beberapa pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang ibadah sholat yang merupakan ibadah penentu bagi baik dan semua ibadah yang lain. Kita akan masuk pada tema ibadah secara berurutan berkaitan tentang puasa. Jadi puasa itu secara bahasa Arab ya artinya imsak, menahan diri, berhenti. Secara syar'i istilahnya puasa itu al-imsak anil muftirati min turul fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Imsak artinya berhenti. Cuman kalau di Indonesia ada istilah imsak itu artinya hati-hati. Karena imsak di Indonesia itu masih boleh makan minum, boleh 10 menit sebelum fajar. Padahal imsak itu berhenti, masih ada imsak berhenti. Nah, ini istilah di Indonesia saja imsak artinya hati-hati. Karena imsak Indonesia itu masih ada waktu kurang 10 menit untuk bisa makan minum. Karena akhir batas sahur itu ya terbitnya fajar. Maka Nabi itu punya dua muadzin, Bilal dan Abdullah bin Ubay, lalu mengatakan, "Idza sami'tum Bilalan yu'adzinu fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Maktum." Ketika kalian mendengar Bilal ada Bilal itu adalah pertama, maka sahur kalian, maka minum sampai kalian mendengar Abdullah bin Maktum ada, yaitu ada Bilal yang ketika sudah terbaca itu puasa. Nah, puasa sebagai ibadah fisik di dalam Islam dengan fadilah yang tidak tercatur oleh ibadah termasuk puasa, termasuk sholat. Sampai ada sahabat yang hadis riwayat Nasa'i, Abu Umamah pernah mengatakan kepada Nabi dengan pertanyaan, dengan sebuah permintaan wasiat, mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani bi amalin yudkhilunil jannah." Nabi tunjukkan aku amal yang dengan itu amal syurga. Maka pesan Nabi, alaika bisyawmi fa innahu amal. Puasa Anda karena puasa tidak ada tanding pahalanya. Maka orang mengatakan puasa itu ibadah yang dimasukkan pada golongan mereka yang Allah sebutkan dalam surat yang ke-39, yaitu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, akan diberikan pahala kesempurnaannya dengan kesempurnaan yang tidak ada hitungan banyak. Maka itu dalam hadis Bukhari Muslim ada hadis qudsi di mana Allah mengatakan, kullu amalin ibna Adam lahu, setiap amal hamba itu baginya karena pahalanya ditentukan. Al-hasanatu tudhafu bi asri amthaliha ila sab'ati. Setiap kebaikan seorang hamba Allah itu kebaikan dilipat gandakan. Berapa? 10 maksimal 700 kali lipat. Allah katakan illa shaum, kecuali puasa saja yang kelipatannya lebih dari 700. Maka puasa itu diantaranya menghapus dosa-dosa, baik dosa karena kesalahan kita pribadi atau kita salah dalam mengelola keluarga kita, atau dalam interaksi dengan kita, atau harta kita. Hadis Bukhari Muslim mengatakan, fitnatul rajuli fi nafsihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha asyarusya. Kesalahan seorang itu dalam pada dirinya sendiri, kemaksiatan, atau dalam mengelola hartanya, atau dalam berkaitan tangganya, itu dihapus dan dengan puasa. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, lisan keberhatan bagi puasa itu dijamin akan ada 2 kebahagiaan. Tidak terperah, pertama ketika buka tentunya bahagia karena mungkin bukan saja ada air sedang haus, ada makan dan lapar, tapi di saat buka itu ada saat
saat di mana doanya nggak terkuat. Lisa ini dakwatun lalu roh tidak keteri. Soalnya bagi puasa tidak ada masalah benar ketika dia berbuka. Kedua, farhatun kita lakeroba, ya bisawi, yaitu dia bahagian ketika ketemu Allah nanti dengan puasanya, karena pahalanya tidak ada batas batas. Nah, puasa itu juga kata Nabi, dia bisa memberikan syafaat. Jadi ada dua ibadah yang bisa menjadi penolong saat kita nanti di hadapan pada Tuhan Allah, yaitu Quran dan puasa. Asyam wal Quran yashfa'anil abdi yang Quran puasa menjadi penolong bagi pelaku saat berjamaah. Dan Nabi juga mengatakan asyam junnah, puasa adalah perisai. Yastajib bil abdi yang akan membentengi dirinya dari keberkahan. Dan sekian banyak lagi pahala berpuasa. Namun Bapak Ibu sekalian, pahala puasa yang begitu istimewa dan yang tak tertanggi itu tentunya akan memberikan kalau puasa kita itu benar. Dan puasa benar itu adalah puasa yang total, bukan yang parsial. Artinya kalau puasa itu bukan hanya menahan diri untuk tidak makan minum atau tidak berhubungan dengan istri, tapi harus menahan dari semua syahwat anggota badan. Kalau puasanya hanya tidak makan minum, tapi lisannya nggak tertahan syahwatnya, namanya kakinya nggak bernilai, ada nggak mengganggu puasanya. Maka Nabi bilang, Sahih mengatakan, man lam yada qawla zuri wal amal bihi fala syarillahi hajatun min an yada ta'ama wa syarab. Orang kalau puasa tetapi dia tidak bisa menahan syahwat, misalnya masih berdusta atau bersaksi palsu, maka Allah tidak menilai puasanya, menghiraukan. Makan nggak ada benar. Karena itu pesan Nabi dalam hadisnya, asyamu junnatun wa idza kana yaumu syawal, puasa itu perisai. Maka kalau kalian di hari puasa, kata Nabi, palanya jangan pernah berkata kotor, merusak puasa. Wala nasab, jangan membuat gaduh, rusak puasa. Wa insya ba'adu awqatan, maka kalau ada seorang yang mencacinya, jangan direspon atau mengajak berteh, jangan respon. Bahkan dia katakan ini syawal, aku sudah puasa, nggak mau berkata kotor, nggak mau mencaci, nggak mau berkilai, nggak mau, cuma akan merusak puasa. Maka sangat pastikan agar pahala penuh, maka kita harus mampu untuk menahan diri dari semua syahwat, dari semua anggota badan kita. Mulut kita, lisan kita, tangan kita, semuanya berkata. Itu tentang puasa yang benar, yang dengannya Allah berpuasa. Nah, puasa itu dilihat dari aspek hukumnya, ada 4 macam puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram, ada puasa makruh. Nah, puasa wajib itu ada 3 macam. Pertama, wajib karena waktu, yaitu Ramadan. Allah sampaikan Al-Quran surat Al-Qur'an 1:85 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila bil Qur'an hudan linnas wa bayyinun faman syahida minkum syahra. Siapapun yang menghadiri, melihat datanya Pak Ramadan berpuasa wajib. Maka orang yang puasa Ramadan dosanya besar. Itu puasa wajib pertama. Yang kedua, puasa namanya puasa kafarah. Karena kita pelanggaran, misalnya seorang Ramadan kok berhubungan sama istri, karena puasa wajib kafarah 2 bulan berturut-turut. Orang kok bersumpah bernadar kok ingkari puasa kafarah 3 hari. Ini ujung wajib. Yang ketiga, puasa yang wajibnya karena kita wajib, puasa nadar. Di nadar itu bukan sunnah, nadar itu hukum. Kenapa orang nadar itu kata para ulama, dia sama saja memberikan syarat, ya Allah kalau engkau sembuhkan saya puasa. Nah, puasa karena Allah, tapi kalau macam kalau anda maka nadar itu akan pernah langsung wajib. Kalau Allah berikan kita misalnya kesembuhan, saya bernadar puasa sambil wajib. Ini puasa wajib. Yang karena diri sendiri, nah itu tidak sunnah, nggak usah bernadar, kan nggak sunnah nadar itu. Ini puasa wajib. Yang kedua ada puasa sunnah. Ini perintah. Jadi dalam
ibadah itu ada 5 hukum, wajib, perintah, sunnah juga perintah. Maka jangan manut sunnah ini bukan perintah. Nah, bahasa sunnah itu banyak. Yang terbaik adalah puasa Daud. Dan mengatakan sum yauman wa aftir yauman fadzalika siyam Daud wa dzalika syam. Puasa satu hari, buka hari berikutnya, itu puasa Daud dan puasa terbaik. Enggak ada puasa yang berbeda itu. Ada seorang sahabat Abdullah bin Amr itu pernah minta nasihat, mengatakan Nabi, nasihat aku puasa. Nabi puasa Senin Kamis, mampu lebih. Puasa ini puasa, mampu lebih. Puasa Daud, mampu lebih. Enggak ada lebih baik kecuali puasa Daud, terpaling baik. Maka akhirnya beliau ketika sepuh menyesal, berat ternyata ya Daud karena hari ini puasa Daud yang terbaik. Kedua, puasa hari Senin Kamis. Ini puasa yang biasa Nabi lakukan ya. Karena Senin Kamis itu hari istimewa. Senin Kamis di antaranya Nabi mengatakan yaumani yuqtawil amal Allah. 2 hari itu sebelum itu hari-hari di mana semua amal hamba Allah dilaporkan kepada Allah. Fa'uhibbu an yud'alaihi wa ansyaib. Maka Nabi, aku senang saat amal dilaporkan kepada puasa. Yang di antara juga pada yang puasa Senin Kamis itu hari di mana Allah mengampuni semua dosa hamba. Jadi katakan dalam hadis yang sahih, Futihat abwabul jannati yaumul itsnain wal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka pada setiap hari Kamis. Surga terbahagia. Bayallahu kulla abdin. Allah mengampuni di 2 hari itu semua hambanya kecuali 2. Ya, siapa? Pertama yang syirik, menyembah Allah. Yang kedua yang masih mempunyai permusuhan dengan temannya. Jadi ada 2 orang yang kalau nggak ampun dosanya itu, yaitu orang yang syirik nggak diampuni selamanya itu. Kalau ulang 2 kali itu dalam Quran surat Nisa itu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Teman yang lain akan diampuni kalau Allah kehendaki. Yang kedua, orang punya permusuhan, sakit hati temannya. Maka orang yang memutuskan silaturahmi itu tidak pada surga, la yadkhulul jannata wa turrahim, dan tak diampuni saya. Itu Senin Kamis. Puasa yang Nabi kerjakan dan dirutinkan. Yang ketiga yaitu puasa sunnah yang kita kenal dengan puasa 3 hari sebulan. Ini hadisnya Bukhari ya. Abu Hurairah mengatakan, "Aushani qawli Rasulullah bidanatin la adabunna hatam." Nabi berurusan berlaku 3 amalan sunnah agar aku tidak berangkat sampai mati. Itu amalan sunnah yang Nabi pesan agar mati. Karena penting ya. Pertama yaitu apa? Witir sebelum tidur. Bagi yang tidak yakin bisa bangun dari malam, tapi mereka punya keyakinan dari malam, itu sunnahnya witirnya dari malam. Dan bangkit kita lelah, kita capek, maka sunnah witirnya sebelum tidur karena khawatir bangun. Yang kedua yaitu puasa 3 hari sebulan. Nah, puasa ini waktunya bebas. Di antara pilihannya namanya ayyamul bid, hari putih 13 14 hari, tapi tidak harus. Tidak harus. Ada hadis sahih ya. Ada Mu'adzah namanya bertanya kepada Aisyah kepada Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, benarkah Nabi itu puasa setiap bulan 3 hari?" Benar. Kapan? Min Aisyah, tersebut kadang awalnya, kadang tengahnya, kadang akhirnya. Jadi bebas saja. Jadi ayyamul bid itu, hari-hari putih itu pilihan saja, bukan harus. Bahkan ada setelah bulan kita harus puasa ayyamul bid. Dzulhijjah itu ada puasa. Tasrik dan 13 itu tidak boleh puasa, maka diganti. Nanti 14, 15, 16. Dan sekali ayyamul bid itu puasa pilihan waktu, tapi sunnah 3 hari setiap. Jadi akhirnya di awalnya di tengah silakan. Jadi puasa ini nilainya dengan puasa 1 tahun berubah. Yang berikutnya sunnah puasa ini namanya puasa 6 hari bulan Syawal. Ini kelanjutan puasa Ramadan.
Lisan Muslim mengatakan man syawal Ramadan thumma atba'ahu sittan syawal, karena kasih dari orang puasa Ramadan kok dilanjutkan dengan puasa Ramadan, maka bagaikan puasa 1 Ramadan. Nah, untuk puasa 6 hari ini juga sama. Ini tidak harus berurutan, yang punya masalah. Maka bagi mereka yang mungkin punya hutang banyak, takut kalau puasa Syawal, kalau mengkodok Syawal habis, maka boleh puasa Syawal dulu kodok ya. Karena kodok Ramadan itu batas sampai Syawal. Aisyah pernah itu. Karena itu bagi mereka yang kodok banyak, takut kalau mengkodok Syawal habis momen puasa, boleh puasa sunnah. Namanya Syawal ini dulu sebelum puasa wajibnya. Karena yang wajib itu tidak harus sudah yang sunnah. Kalau enggak, contohnya Nabi itu umrohnya sunnah 4 kali seumur, 4 kali. Yang 3 semua sebelum haji. Ya, yang 3 semua sebelum haji, tapi yang 1 bersama haji. Artinya yang sunnah boleh lebih dulu sebelum wajib, setelah wajib itu masih ada longgar. Sama bagi mungkin ibu yang punya hutang banyak karena haidnya, khawatir kalau kodok Syawal habis momen Syawalnya, boleh bayar sunnah dulu. Nah, puasa sunnah berikutnya namanya puasa hari Arafah. Jadi puasa ini bukan puasa Arafah, puasa hari Arafah. Hadisnya Muslim ini, "Shaum yaumi Arafah yukaffir sanata." Puasa hari Arafah itu menghapus 2 tahun dosa. Sahabat sebelumnya, sahabat salah. Kenapa? Kok hari bukan hari? Karena beda. Kalau dalam puasa Arafah berarti kaitan dengan momentum hukum. Tapi enggak, ini puasa itu hari kaitan dengan waktu. Karena tidak harus sesuai dengan hukum. Kenapa? Pertama, puasa itu disunahkan sejak tahun 2 Hijrah. 2 Hijrah itu belum ada buku Arafah, kan haji baru perintahkan tahun 6 Hijrah. Sehingga rasa puasa namanya puasa Arafah sebelum mereka mengenal Arafah, nggak ada kaitan. Yang kedua, kenapa ini puasa nggak ikut hukum? Karena begini, penentuan bulan itu dasarnya adalah hilal. Kalau katakan dasarnya hilal ulama wakilnya had, mereka tentang hilal itu penentuan waktu awal bulan. Nah, karena penentuan hilal maka sering terjadi beda tanggal antar negara. Kalau hilal itu beda, kalau sholat kaitannya pada matahari ya, maka matahari terbit dari timur, maka timur lebih dulu. Tapi kalau hilal enggak, terbit di barat, maka barat lebih dulu. Saudi sering dari kita. Nah, kalau seandainya ada negara lebih barat dari Saudi, hilalnya telah nampak Ramadan hari ini, Saudi besok, berarti saat di negara itu tanggal 1 Dzulhijjah, di Saudi masih akhir Dzulqa'dah. Nah, ketika di Saudi tanggal 9 Dzulhijjah Arafah, mereka tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kalau mereka puasa ikut Saudi, berarti mereka puasa tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa? Masa itu Atta, nggak ada kaitannya. Ini nggak ada. Maka puasa ini yaitu tanggal 9 sesuai negara masing-masing. Sebab kalau negara yang lebih dahulu Saudi, kalau puasa itu hukum nanti puasa tanggal 10 haram. Itu ini puasa hari atau bukan puasa haram. Maka hadisnya puasa hari bukan puasa haram. Kalau hari akan dengan waktu, yaitu hari Ramadan tanggal 9. Ini menghapus dosa 2 tahun, 1 sebelumnya dan 1 setelah. Nah, berikutnya adalah puasa Asyura, puasa Muharram. Masyarakat itu Asyura tanggal 10 ini menghapus dosa setahun. Ada yang mengatakan kalau mau cari itu kan bisa tanda tekobnya puasa Asyura itu menghapus dosa setahun sebelumnya. Nah, namun saat Nabi puasa Asyura itu di Madinah, ternyata orang-orang di Madinah Yahudi, di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi ya, Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Mereka tanya puasa tanggal 10 Dzulhijjah untuk Muharram. Maka ditanya, kenapa kalau puasa tanggal 10
Ya Muhammad, hari itu hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, maka kami berpuasa toib. Maka dia mengatakan kepada orang Yahudi itu, nah kami belum berhak untuk melakukan puasa. Maka beliau mengatakan, lain bagi itu ila qabilin la asal. Kalau begitu, kalau panjang sampai tahun depan, aku juga puasa tanggal 9-nya. Sehingga puasa Muharram itu 2 hari sunnahnya, 9 dan 10. Tapi kalau kita nggak bisa beda 1 boleh, tapi tanggal 10-nya. Kali sunnahnya 9 dan 10-nya. Itu puasa namanya puasa Tasu'a dan Asyura. Nabi juga tidak meninggalkannya. Nah puasa berikutnya juga sunnah, yaitu puasa bulan Sya'ban, bulan depannya. Nah, Sya'ban ini bulan di mana Nabi paling banyak puasa sunnah. Aisyah mengatakan pernah 1 hari 1 bulan, bahkan Nabi pernah 1 tahun Sya'bannya 1 bulan penuh di samping Ramadan. Tapi yang paling banyak puasa sunnah Nabi di bulan Sya'ban. Sebagai persiapan ya, warming up ya, pemanasan puasa Ramadan berikutnya. Ini puasa Sya'ban. Nah, puasa sunnah berikutnya puasa mutlak namanya. Artinya kalau kita puasa sunnah kapan saja. Nabi biasa ya. Nabi itu bertanya istrinya suatu saat, Aisyah, adakah pagi hari yang bisa kita pakai sarapan? Itu waktu duha ya. Jadi Nabi setelah duha pulang masjidnya tanya Aisyah, ada yang kita makan? Nabi nggak ada. Kalau itu puasa. Jadi puasa mutlak namanya. Jadi waktu kita mau silakan. Meskipun itu sudah lewat subuh. Itu untuk puasa mutlak sunnah. Itu puasa yang punya sunnah. Ini perintah hendaknya kita lakukan. Yang ketiga ada puasa haram. Puasa haram. Pertama, puasa seorang wanita yang sunnah tentunya ketika suaminya nggak mengizinkan. Kata Nabi, la yahillu limra'atin an tasuma wa yaj'al Nabi ini haram bagi wanita sunnah puasa bersama kecuali pas suaminya mengizinkan. Karena seorang wanita puasa sunnah, isi suami batalkan wajib puasa. Itu khusus. Nah berikutnya ada puasa seorang wanita yang haid. Jadi begini, ibadah itu 2 cara. Pelaksanaan pertama melaksanakan perintah ibadah. Kedua mendengar larangan itu ibadah. Maka seorang wanita yang haid saat Ramadan larangannya nggak puasa, itu ibadah. Maka bersyukurlah seorang wanita ketika haid di Ramadan, karena pahalanya itu. Pertama saat Ramadan dia nggak puasa karena mendengarkan larangan, dapat ibadah. Ketika nanti mengkodok perintah ini ibadah double. Maka jangan pernah menyesal Ramadan kok haid. Enggak, itu tanda kita. Nabi mengatakan begini, innallaha idza a'adda ibtala. Allah telah ujinya. Nah, ini haid bagian ujian Allah. Maka cara mana diuji? Haid berarti dicintai Allah. Karena kalau Ramadan dapat ada 2 dapat. Dan maka haid haram untuk puasa. Jangan Ramadan. Atau saat sunnah juga sama haram. Nah, puasa haram berikutnya adalah puasa hari raya Idul Adha dan Fitri. Itu haram. Yang berikutnya puasa hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Karena ini ayyamu aklin wa syurb. Ini hari makan minum, maka haram berpuasa. Maka itu ayam lubit nggak boleh di sini. Dzulhijjah nggak boleh puasa 3 hari di ayam lubit karena haram untuk berpuasa. Nah, tapi ini khusus untuk Tasyrik itu boleh puasa bagi yang haji ya. Haji tapi dia dengan cara tamatuk atau tapi nggak mampu menyembelih kurban. Ya, haji dengan memilih haji tamatuk atau kiron yang harusnya dia menyembelih 1 ekor kambing dan nggak punya uang. Maka boleh dengan puasa 10 hari, 3 hari dari Tasyrik dan 7 hari nanti ke orang negara. Itu puasa punya Tasyrik. Bolehnya ada puasa haram juga, yaitu puasa bid'ah. Puasa yang tidak ada tuntunannya. Karena bid'ah itu melakukan ibadah ngaku dia ibadah dengan contohnya
puasa khusus di bulan Rajab. Rajab itu termasuk salah satu haram. Semua kebaikan dilibatkan, cuman nggak ada yang khususnya. Maka puasa Rajab silakan kami yang bisa, tapi puasa Rajab khusus tengah Quran, sama sholat puasa nggak ada. Ini puasa bid'ah, yang kudus dan haram, bahkan puasa haram, dosa. Puasa haram berarti puasa dengan kewajiban. Kan salah satu yang merusaknya puasa ketika dia bermengucing. Takut mengucing artinya dia tidur saja, akhirnya zuhur pun lewat. Nah, itu sampai dosa. Itu puasa haramnya. Nah, berikutnya puasa hukumnya makruh. Nah, karena tapi enggak sebesar larangan haram. Tetap karena enggak disuka, dibenci Allah. Apa itu? Puasa wisol. Puasa wisol menggabungkan dua puasa dengan tanpa buka. Meskipun jadi menggabungkan dua hari puasa enggak buka itu haram. Makruh. Yang kedua, puasa mengkhususkan ya hari Jumat untuk puasa sendiri. Karena ini hari mulia puasa. Yang ketiga puasa dahar, puasa penuh, nggak boleh juga. Karena puasa terbaik itu hanya lebih Daud. Maka puasa lebih itu nggak boleh lagi. Ini puasa benar. Nah, berikutnya yang diberikan puasa siapa? Tentunya Muslim yang berakal dan balik. Maka ibu bapak yang mungkin sudah udur yang ikut jangan dipaksa puasa, yang gugur kewajiban. Yang kemudian anak-anak yang belum balik nggak wajib puasa, tapi kita sunnah untuk membiasakan puasa. Nah, orang tua itu wajib untuk membiasakan anaknya sholat sejak 7 tahun dan wajib juga membiasakan untuk puasa sejak 7 tahun. Maka sahabat-sahabat dulu ketika hari Ramadan itu dijauhkan makan minum jam anak-anak. Kalau mereka marahnya dikasih main agar terbiasa untuk puasa. Tapi nggak wajib. Nah, untuk keabsahan puasa itu dua saja. Pertama, puasa ketika dan waktu ya. Waktunya fajar hingga terbenam matahari. Maka kalau fajar masih makan nggak sah. Sebelum maghrib kok makan nggak sah. Pastikan ini waktu ini. Jangan ragu-ragu. Pastikan bahwa ini adalah datang atau berakhir waktu. Berikutnya ada kaitan dengan niat. Niat menentukan. Salah niat salah ibadah. Niat itu artinya apa? Melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau salah meninggalkan Allah, maka orang misalnya kok dikasih homer, nggak mau karena nggak suka, nggak ibadah. Saya nggak mau homer karena larang mau, itu baru ibadah. Saya puasa apa? Agar sehat, nggak ada gunanya. Nah, puasa karena perintah. Itu. Nah, niat itu dibedakan antara niat puasa wajib dan sunnah. Kalau puasa wajib, Ramadan, nazar, kapan harus sebelum waktu subuh. Nabi mengatakan, man lam yubayyit siyam fala shoma. Orang belum niat di malam hari wajib nggak sabar. Tapi untuk puasa sunnah, Senin Kamis, mutlak itu siang hari pun boleh selama belum makan. Dan batasnya dulu. Misalnya jam 7 kita ingin puasa Senin sunnah, itu boleh. Nabi biasa makan itu bahasa. Kalau wajibnya harus sebelum subuh datang. Nah, kesalahan puasa Ramadan itu biasanya di awal waktu. Begini, karena apa? Puasa hari dilakukan haram ya. Jadi kalau kita misalnya di akhir Syaban belum tahu besok Ramadan, ragu-ragu kita. Sampai kita menjelang tidur kok belum ada berita besok Ramadan. Artinya kita sehari-hari besok puasa dosa. Nah, pasti. Nabi mengatakan man shoma yaumas syakki faqad asaba. Orang yang puasa di hari dimana ragukan masuk Ramadan itu dosa. Nah, maka itu kesalahan niat itu misalnya begini. Saat kita di akhir Syaban belum ada berita besok Ramadan, kita tidur pada Isya. Bangunnya sudah subuh.
Tiba tadi malam di rumah Ramadan karena tanggal 10 nggak sah puasa. Dikodokkan karena tahunya kalau subuh dan kita nggak boleh jaga-jaga kalau enggak pasti. Maka kita nggak tahu besok Ramadan kita tidur waktu bangun subuh baru tahu Ramadan maka puasa itu kan karena belum niat di malam hari. Tapi sunnah itu untuk niat. Nah, namun untuk ibadah itu termasuk ada sunnah-sunnahnya. Nah, sunnah sekarang ini berpahala besar. Jangan dibilang apa itu sunnah puasa itu pertama makan sahur. Itu Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Makan sahur ini penuh barokah. Artinya kalau nggak sahur ada banyak minum barokah. Nah, sahur itu artinya makan minum. Waktunya khas, waktunya sahar. Sahur makan minumnya waktu sahar, yaitu kapan? Setelah lewat amal. Maka seorang yang mungkin waktu tarawih Ramadan ini, saya malas kalau malam sahur sekali nggak sahur, nggak makan malam. Karena sahur itu di akhir waktu, makan sahur waktu asar itu waktunya di akhir malam, itu waktu sahur. Dan sunnahnya diakhirkan. Bahkan sampai begini, ada hadis riwayat Hakim dalam Sabrok yang mengatakan, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u ayati fala yaqahu hatta yaqdi hajat." Kalau kalian sedang sahur, ya, tiba-tiba mendengar adzan subuh, adzan subuh dengan sementara gelas sudah diangkatnya, maka jangan ditaruh ini, diminum. Tapi yang sudah diangkat ya, bukan saat adzan baru mencari gelas juga. Ini kan diangkat, ini itu sunnah, misalkan baiknya akhir waktu, nggak sengaja tapi karena sunnah sahur di akhir waktu, cuman hati-hati lebih baik. Maka Anas mengatakan api itu sahurnya hati-hati. Kapan berhenti? Masih ada waktu untuk baca Quran maupun ayat. Hati-hati, imsak itu kurang lebih. Hati-hati. Maka imsak itu berlebihan, hati-hati. Itu sunnah pertama, sahur. Yang kedua sunnah sahur, sunnah puasa itu menyegarkan buka. Maka isinya takjil. Kata Nabi, dari Bukhari, la yajalul khair ma'ajul fitr. Manusia itu akan terjaga dengan kebaikannya selama mau menyegera bukanya. Maka segera buka. Takjil namanya, takjil bukan makan kecil, dan menyegerakan. Yaitu saat adzan yang langsung Bismillah minum, Bismillah makan. Maka muadzin pun bisa begitu. Muadzin ketika mau adzan, ya Bismillah minum dulu baru adzan. Karena ini sunnah. Dan sunnah ini akan menjaga kebaikan puasa. Nah, sunnah berikutnya adalah memperbanyak doa. Orang puasa itu doanya sangat mustajab, persis doanya orang umroh, mustajab sekali. Maka jangan pernah kita mengurangi atau bahkan meningkatkan doa dalam puasa karena doanya mustajab. Nah, khususnya saat kita berbuka. Dikatakan Tirmidzi, "Lisya ini dakwatun la turaddu idza fitri." Bagi yang puasa dalam masa buka nggak tahu saat berbuka. Itu sebenarnya sangat baca. Kapan doanya? Nah, untuk doa puasa cek doa iftar ya. Doa puasa ini akan doanya silakan yang kita mau. Cuman ada doa sunnah. Doa sunnah buka itu apa? Bukan Allah melapasukan, tapi zahabal dhama'u wabtalu wa tabarajur. Zahabal dhama'u telah hilang rasa haus. Ya. Wabtalu dan telah basah kerongkongan, tenggorokan dan malam. Nah, ini doa ini dinajarkan Nabi dengan bahasa namanya madhi, past tense, masa lalu. Ya, zahabat telah hilang rasa haus. Maka dibaca setelah buka belum. Yang di TV kadang-kadang buka, bohong berarti karena ada orang yang telah hilang masih haus kok. Kan kalau buka masih haus. Berarti bohong kita sendiri. Ada wajib sabar. Doa sebelum bukanya Bismillah saja. Bismillah makan baru zahabat dhama'u wabtalu. Setelah hilang rasa haus itu dibaca setelah buka. Nah, sunnah berikutnya adalah memberikan buka kepada yang berpuasa. Nabi mengatakan man fattara sha'iman kana mithlu ajri.
pada satu orang saja itu ada pahala puasa, persipahala berarti. Artinya apa? Saat puasa itu kita akan bisa melipatkan pahala puasa kita. Kita puasa bukan buka satu orang satu gelas air mineral itu buka puasa. Maka saat kita puasa dengan satu gelas berarti kita dapat 2 pahala puasa. Maka saat Ramadan itu kita misalnya setiap hari kita sisihkan uang 20.000 saja, kita berikan satu kotak air mineral 48 itu kita antar ke masjid kita. Yang orang buka itu hari itu kita dapat pahala 1 plus 48 puasa pahala. Meskipun nggak diminum itu. Jadi kalau kita antarkan buka puasa ke masjid, nggak dimakan dapat pahala. Kenapa? Niat kita menentukan pahala. Nabi mengatakan di Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ibadah dalam niat orang niat langsung dapat pahala. Maka perbanyak kita saat puasa itu memberikan juga kepada yang berpuasa. Karena satu buka puasa, satu pahala puasa bermakna. Dan buka itu bukan satu paket makanan, bukan. Satu biji kurma buka puasa, satu kurma. Tapi kalau satu komplit tidak bisa kurma. Itu hal-hal yang disunahkan saat puasa, hendaknya kita tidak ditinggalkan. Nah, tertutup yaitu bagi mereka yang puasa itu harus tahu yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja itu batal. Tapi yang nggak sengaja itu rezeki. Hadisnya sahih, Nabi mengatakan man nasya wa huwa shaimun fa akala wa shariba, kata Nabi falyutim sahur fa innallaha at'ama wa saqaa. Orang yang saat puasa lupa makan minum kenyang, ingat berhenti lanjutkan puasa karena Allah berhenti rezeki. Maka para orang mengatakan orang kalau lupa makan kenyang itu doanya bukan istighfar. Istighfar itu dosa, ini rezeki kok. Cuman yang nggak disengaja. Cuman bukan berarti kalau anak kita sedang lupa jangan biarkan rezeki, bukan demikian. Jangan dibiarkan rezeki, biarkan yang banyak. Itu tentang satu yang sengaja saja, yang nggak sengaja itu rezeki kok. Yang kedua, yang sengaja muntah, yang nggak sengaja nggak baca juga. Bisa normal muntah, tapi yang sengaja. Kalau sengaja begini, jadi Abu Bakar itu pernah suatu saat beliau lapar sekali menemukan satu biji kurma. Lalu di mana? Di rumah. Nah, pembantunya mengatakan, Abu Bakar, kamu tahu kurma itu dari mana? Aku nggak tahu. Itu dari hasil aku beramal. Di rumah haram ini. Maka Abu Bakar langsung memasukkan telunjuknya ke tenggorokan, keluarkan semua untuk memerangi haram. Nah ini sengaja berarti. Tapi yang sengaja muntah, bau amis muntah misalnya, muntah itu nggak apa. Kata Nabi kan, man istaqa'a amdan banyak, man berkau banyak. Orang yang sengaja muntah wajib membatalkan, yang sengaja apa. Yang ketiga adalah istimna, yaitu onani atau masturbasi. Sengaja berarti. Tapi yang nggak sengaja merekam sperma, mimpi sehari, apa katanya sengaja. Maka istimnanya onani atau masturbasi itu batal. Kemudian tentunya hadan, nifas ya batal. Sehingga sama wanita itu misalnya kok 1 menit sebelum maghrib haid batal. Dan rezeki langsung dipahala, karena dia meninggalkan puasa karena arah pahala. Nanti kamu pahala. Itu haid dan nifas. Nah, yang terakhir yang batal puasa itu adalah berhubungan suami istri. Itu batal dan itu paling besar dosanya. Dosa besar karena harus dia bukan cuma kodok, tapi wajib dia untuk membayar kafar. Dan kafarnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu yang pertama. Tentang kemaksiatan, berbohong, berdusta, ngerasani itu nggak batal, tapi merusak nilainya. Jadi maka jangan. Jadi apa orang ngerasani misalnya tanggal, bucin tanggal, nggak batal, tapi merusak puasa. Maka mengatakan tadi, man lam yada qaula zuri wal amala bi falaysa hajat
lebih tentang puasa. Untuk yang wajib itu yang ditinggalkan karena batal itu konsumsi bisa memotong, bisa kafaroh, ya bisa kafaroh, atau bisa juga dengan fidyah. Ada macam-macam sebabnya. Tapi untuk yang sunnah nggak ada konsumsi, orang Senin Kemis batal nggak konsumsi, nggak bisa potong, nggak dibatal. Tapi yang wajib saja, penada, puasa kafaroh, ya kalau batal ada konsumsi wajib potong atau kafaroh atau banyak fidyah. Nah tentang Ramadan nanti puasa Ramadan akan bahas nanti Ramadan. Itu puasa secara umum. Untuk kalau ada yang ingin menambahkan bertanya waktu kesempatan berikan kepada sekalian. Ada yang bertanya? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum jelas saya tadi puasa Rajab ini sudah Ustaz. Puasa Rajab. Iya. Bagaimana itu puasa Rajab ini? Jadi Bapak, Rajab itu salah satu bulan haram yang Allah sebutkan secara isyarat surat yang ke-936. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran ya mahal sama arti dan karena min haram. Jadi jumlah bulan itu 12. Ada 4 yang mulia. Nah disebutkan di bulan Muslim yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah Rajab berarti salah satu bulan mulia. Abu Nawas mengatakan bulan mulia karena ada 2 kekhasan. Pertama, semua kebaikan dilipat gandakan, sama dosa dilipat gandakan juga. Dosa pun dilipat gandakan juga di bulan 4 itu. Nah, cuma tidak semua 4 bulan itu ada ibadah khusus. Yang ada nanti Muharram ada puasa Asyura, Dzulhijjah ada kurban, ada puasa Dzulhijjah, Dzulqa'dah nggak ada, Rajab nggak ada ibadah khususnya. Cuman beredar masyarakat hadis-hadis palsu, misalkan ibadah khusus. Ada sholat Rajab, puasa, semua hadisnya ada dhaif, lemah semua. Perbanyak ibadah umum, ya puasa Senin Kemis, puasa mutlak, tapi nggak ada puasa khusus Rajab. Itu puasa kali ini. Jadi semua ulama sepakat, ahli ya, bahwa semua ibadah khusus Rajab itu hadisnya lemah. Silakan ibadah yang umum, ya Senin Kemis kalau puasanya, perbanyak baca Quran, banyak zakat, lipat, cuman nggak ada ibadah khusus termasuk puasa Rajab nggak ada. Ada yang menambahkan mungkin? Soalnya ini ya, karena puasa Rajab itu puasa 2 hari pahalanya ini puasa 2 hari sekian pahalanya banyak pahala sampai 7 hari puasa. Lang itu yang palsu Bapak. Ya hadis palsu nggak boleh kita kerjakan hukum. Nah bid'ah itu dosa. Kan berarti membuat syariat baru tanpa dasar. Nah kalau kita meyakini hadis sahih berarti kita berbohong atas nama Nabi. Dan semua ulama ahli mengatakan semua puasa-puasa khas Rajab itu ada hadisnya semua lemah semua. Yang adanya ibadah umum seperti Senin Kemis segala macam itu puasanya. Ya, anu bid'ah. Lagi itu maka sekali lagi semua ulama hadis menyepakati semua hadis tentang puasa khusus Rajab hadisnya nggak boleh digunakan. Ya ada yang menambahkan mungkin? Gimana? Mohon izin Ustaz, karena kata bahasa ilmu saya mohon penjelasan Ustaz terkait dengan konsep dosa yang dihapus. Mana? Dosa yang dihapus. Nah, kemarin kan ada penjelasan Ustaz bahwa ketika kita melakukan sebuah maksiat, ketika Allah mengampuni dosa kita sudah bertobat, kemudian Allah mengampuni dosa kita. Itu penjelasannya bahwa dosa itu akan diampuni, tetapi catatan bahwa kita telah melakukan maksiat itu masih ada, istilahnya di bukunya masih ada. Nah, apakah dengan sebuah ibadah yang misalnya tahanannya itu penghapusan dosa 2 tahun atau 1 tahun, apakah itu benar-benar menghapus dosa tadi di catatannya, ataukah itu adalah konsep pengampunan? Terima kasih. Baik. Jadi kaitan dengan dosa itu ada 2 istilah. Pertama kafarah, yang kedua adalah maghfirah. Kalau maghfirah itu artinya dosa itu diampuni, tapi tetap tercatat di duduk kanan.
Dosa Anda hari ini tak diampuni hari ini. Itu juga nanti. Jadi nanti di akhirat kan ada tayangan ulang ya, ada kelas balik ya. Jadi Allah katakan surat Taubah ayat 100 yang ke 105. Fayunabbi'ukum bima, di akhirat akan semua diberitakan semua kejadian. Kita hari-hari berkata apa ditunjukkan. Nah sama dosa-dosa yang diampuni itu nanti juga untuk menambah besarnya nikmat itu. Hari itu kamu berdosa diampuni hari ini karena kamu melakukan ini, karena kamu puasa diampuni dosa itu namanya maaf. Tapi ada namanya kafar, dihapus. Dihapus itu sudah dihapus ada taat lagi. Maka dua jenis, ada dihapus, ada diampuni. Maghfirah namanya diampuni. Kalau dihapus sudah nggak tertarik lagi, sudah dihapus catatan. Kafaroh, kalau maghfirah tetap ditulis tapi dicatat diambil dosanya sudah dianggap lagi. Itu bedanya. Jadi dan semua ibadah-ibadah itu hanya menghapus dosa kecil saja. Puasa Arafah menghapus 2 tahun dosa kecil saja. Puasa Ramadan menghapus dosa kecil, dosa besar hanya dihapus dengan taubat saja. Taubat itu beda. Taubat itu adalah syaratnya 5. Pertama, meninggalkan dosa itu. Yang kedua, menyesali akan dosa itu. Ketiga, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulang kembali. Keempat, niatnya hanya karena Allah, bukan karena sungkan pada mertua. Yang kelima, nggak boleh ditunda segera. Jadi syarat 5, tinggalkan dosa, sesali, janji nggak ulang lagi, niat karena ingin ridho Allah. Yang keempat, segera dilakukan. Nggak boleh menunda tobat. Itu dosa karena Allah. Kalau dosa dari manusia, tambah selesaikan. Orang nyakiti orang nggak cukup isi orang Allah, harus minta maaf. Jadi dosa itu kalau dengan Allah cukup 5, dengan manusia tambah selesaikan urusan. Minta kehalalannya. Mencuri nggak cukup istighfar, harus kembalikan. Kalau istighfar ada orang nggak mencuri istighfar terus nanti. Jadi semua ibadah itu merupakan dosa kecil saja, dosa besar tapi dengan taubat saja. Ada yang lain mungkin? Baik, tidak ada mungkin sementara yang bisa disampaikan atau tidak ada khilaf. Insya Allah kita lanjutkan nanti tentang ibadah khusus puasa Ramadan ke depan. Insya Allah ada waktu dan tentunya ada khilaf, maaf. Bila tidak sama